Kemarin kan mungkin di grup cuman hanya lihat fotonya aja ya. Ini saya Farhan, Farhan Purnawira Santana Zaid, yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu sekalian di program 9 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 28 ya. Yang tadi sampai mana? Lanjutin yang tadi. Oh, sebelum kabar. Itinerary itu, itinerary. Minta sih. Oke, tadi langsung lompat ya. Sekarang kita ulangi dulu aja. Nanti kita lanjutin yang tadi lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insya Allah kita akan berangkat di tanggal 20 ya. Tanggal 20 penerbangan kita pakai Garuda. Insya Allah penerbangannya akan terbang jam 9 pagi. Dan akan sampai di Jeddah itu jam 14.35. 14.35 siang. Jadi kita hari yang sama sudah sampai di Jeddah ya. Ini 14.35 itu waktu Arab Saudi ya, karena perbedaan kita dan Saudi kan 4 jam ya. Jadi kita nyampe 14.35. Setelah itu nanti akan dilanjutkan perjalanan dari Jeddah ke Madinah menggunakan bis. Itu akan makan waktu sekitar 5 sampai 6 jam. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung kasar-kasar kita sampai hotel Madinah mungkin jam 9 ya. Jam segituan. Setelah itu kepulangan juga akan menggunakan pesawat yang sama, akan naik Garuda di tanggal 28. Penerbangan jam 7.40 malam. Dan akan landing besoknya di jam 10 pagi waktu Indonesia. Udah megang ini semua belum? Sudah ya? Kita sebelum lanjutin yang tadi kita ini dulu aja ya. Kita kita coba visualisasi dulu nanti perjalanan kita seperti apa. Kita tadi jadwal penerbangan sudah ya. Untuk hotel dan akomodasi itu ada kita di Madinah kita hotel DR Eman. Insya Allah itu nggak terlalu jauh ya. Kalau di Madinah insya Allah hotel-hotelnya nggak terlalu jauh, cenderung dekat bahkan. Untuk di Mekahnya, saya baru dapat kabar juga ini sebenarnya hotel kita itu ada di Grand Al-Masa sebelumnya ya. Kalau dikasih tahu. Tapi karena hotel tersebut masih ada inilah masih ada masalah ya. Jadi dari kantor saya baru dikabarin semalam juga itu di-upgrade jadi ke Royal Majestic. Cenderung lebih dekat juga daripada Grand Al-Masa. Seperti itu ya. Untuk hotelnya DR Eman dan Royal Majestic ini, nanti mungkin ada foto-fotonya kah nanti ya? Yang foto hotel? Ya nanti insya Allah kita tunjukkan sedikit. Tapi kalau pengen lihat fotonya lebih banyak dan lebih detail, bisa dilihat di Google Map. Cari aja, nanti di Google Maps itu dilihat foto-fotonya sekilas seperti apa. Atau kalau mau ngecek, contoh mau ngecek jarak dari hotel ke masjidnya, silakan dilihat dari Google Map aja. Oke. Oke, rencana program perjalanan Bismillahirrahmanirrahim. Rabu 20 Agustus ya. Untuk ini ada yang berangkat langsung ke Jakarta atau bareng semua dari Bandung? Langsung ke Jakarta, Ibu? Oke. Kita yang Bandung dulu ya. Yang berangkat bareng dari Bandung jam 12 jam 00 tanggal 20 sudah berkumpul di kantor ya. Karena jam 00.30 kita akan mulai perjalanan menuju ke bandara ya. Insya Allah nanti terminalnya kalau misalkan siapa tahu yang di Bandung ada keluarga di Jakarta mau datang, itu kita nanti di Terminal 2, Terminal 2F ya. Nah, dan untuk yang langsung ke Jakarta jam 4 subuh sudah harus standby di bandara.
Seperti itu ya. Oke, next. Setelah sampai bandara itu estimasinya kita sampai bandara jam 4 ya, jam 4, jam setengah 5 ya. Nanti kita jam 5 kita akan langsung mulai prosesi check-in. Kita check-in, masukin bagasi dan lain-lain. Setelah itu, setelah check-in selesai, kita akan langsung masuk ke gate-nya, ya, tanpa lama. Dan kita akan terbang jam 9 pagi. Seperti itu ya. Oke, next ya. Di hari yang sama, alhamdulillah 14.35 kita akan landing. Ini salah ya. Ini di sini tulisan landing Madinah ya. Kita landingnya Jeddah, bukan Madinah. Kebetulan. Kita landing di Jeddah. Setelah itu kita dari Jeddah akan melaksanakan perjalanan pakai bis dari Jeddah ke Madinah dengan jarak 5 sampai 6 jam ya. Nah, setelah itu mungkin sampai hotel Madinah langsung dilanjut istirahat masing-masing aja. Nanti mungkin kalau misalkan keburu, mungkin ya kalau misalkan prosesi nanti pengambilan bagasi, imigrasi dan lain-lain bisa dijalanin cepat, itu mungkin kita masih kebagian sebenarnya bisa kebagian Isya di Masjid Nabawi. Tapi kan kita habis perjalanan. Siapa tahu masih capek atau gimana? Alangkah baiknya jangan terlalu memaksakan ya. Sampai hotel istirahat dulu aja. Kita besok mulai aktif ke masjidnya mulai subuhnya aja. Seperti itu ya. Oke, next. Hari kedua. Seperti biasa hari kedua kegiatan sholat 5 waktu aja di Masjid Nabawi. Setelah itu mungkin ini sifatnya tentatif ya, yang ziarah sekeliling Masjid Nabawi karena dilanjut yang di bawahnya jam 15 sampai jam 20 itu ada agenda masuk raudhah, betul ya di situ ya. Tapi ini kadang-kadang eh benar-benar tentatif. Karena bisa jadi sesuai dengan ini, bisa jadi paginya, bisa jadi bapak-bapak siangnya, bisa jadi ibu-ibu pagi. Jadi ini jadwal 15.20 ini jadwal perkiraan aja seperti itu. Dan sedikit membahas sebelumnya, karena eh mulai dari Desember kemarin, Desember 2024 kemarin, akhir Desember 2024 kemarin, itu banyak kejadian yang tasreh raudhah dari muasasah atau yang kita urus dari travel, itu banyak yang tidak keluar. Terutama yang ibu-ibu. Ya. Jadi jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan langkah preventifnya. Apa itu? Saya harap visa udah ada semua ya. Visa udah keluar semua. Kemarin di grup sudah lihat ya. Nah, Bapak Ibu saya harap download aplikasi yang namanya Nusuk. Download aplikasi Nusuk, nanti daftar, nanti akan saya kasih tahu jadwal kira-kiranya yang idealnya kapan. Karena mencegah terjadinya nggak masuk raudhah sama sekali. Tapi untungnya pakai aplikasi Nusuk ini kan pribadi ya kalau Nusuk ini ya. Jadi masing-masing bisa milih jam berapanya ya. Kalau yang dari muasasah atau dari travel itu nanti dia jamnya akan ditentukan dari sananya langsung. Seperti itu. Jadi naudzubilahnya yang dari muasasah tidak keluar, minimal Bapak Ibu sudah punya jatah masuk rodo 1 kali yang pribadi. Ya. Kalau alhamdulillahnya yang dari muasasah keluar dan Bapak Ibu sudah punya nusuk, jadi bisa masuk 2 kali. Seperti itu. Jadi saran saya kalau misalkan yang pegang HP boleh dilihat juga di Google Play atau di ininya juga bisa langsung download aplikasi Nusuk. Ya, nanti saya kasih tahu tutorial pendaftarannya seperti apa ya. Itu untuk aplikasi Nusuk. Nah, langsung aja lah ya sekarang ya. Untuk yang aplikasi Nusuk ini boleh
saya nanti kalau sudah daftar dan lain-lain, dipilih tanggalnya dan jamnya ya, sesuai rekomendasi saya ini, rekomendasi saya ya. Pertama, untuk yang ibu-ibu, itu boleh ambil di hari Kamis tanggal 21 setelah sholat Isya, ya. Jam setengah 10 sampai jam 10-an, seperti itu. Sama hari Jumat tanggal 22 Agustus juga, sama setelah Isya juga, untuk yang ibu-ibu ya. Ini yang aplikasi nusuk ya, yang untuk masing-masing ya. Untuk ibu-ibu itu Kamis dan Jumat setelah Isya. Boleh silakan kalau misalkan mau cari teman, mau bareng-bareng, boleh silakan. Nah, untuk yang bapak-bapak, pertama rekomendasi waktu dari saya itu Kamis dan Jumat juga setelah sholat asar atau sebelum maghrib. Kalau bisa dicari yang setengah jam atau 20 menit sebelum sholat maghrib. Kenapa? Supaya siapa tahu kalau rezeki bisa sholat maghrib di Raudhah. Seperti itu ya. Oke, ini untuk yang Kamis sudah ya, itu ziarah sekitar Masjid Nabawi dan lain-lain. Sama ini untuk Raudhah nanti bener-bener tentatif sekali ya, karena mengikuti jadwalnya kita dikasih kapan. Karena kadang-kadang yang udah pernah terjadi kayak gini. Saya tadi malam baru pulang juga, tadi malam baru pulang, bawa dengan paket yang sama, reguler juga, apa namanya, silver juga. Kemarin itu, tapi yang kemarin kita kebetulan ke Turki dulu. Nah, kita penerbangan dari Turki itu jam 10 sampai ke Madinah ketika itu jam 2 kalau nggak salah. Jam 6 paginya, ibu-ibu langsung masuk Raudhah. Semepet itu, semendadak itu. Kalau Raudhah yang dari travel. Jadi, siap-siap aja, standby aja masing-masing. Seperti itu. Karena kita nggak bisa, benar-benar nggak bisa nentuin kita maunya kapan. Seperti itu ya. Oke, next. Di hari Jumat 22 Agustus di belakangnya, seperti biasa sholat 5 waktu lagi di Masjid Nabawi. Dan di hari ketiga ini, kita ada city tour sekitar kota Madinah. Insya Allah kita akan mulai pagi-pagi dan kita akan selesai sebelum Jumatan. Ya, karena ini hari Jumat ya. Karena insya Allah kalau city tour di Madinah dan Mekah itu destinasinya nggak banyak. Di Madinah, kalau yang kita turun, paling hanya ada 3 destinasi aja. Pertama ada Masjid Kuba, kedua ada Jabal Uhud atau Gunung Uhud, dan satu lagi ada kebun kurma. Kebun kurma ini kebun kurma label lah ya. Sebenarnya mah tau lah apa ya, toko kurma sebenarnya mah gitu. Ini kebun kurma hanya label saja. Setelah itu kita akan kembali ke hotel kemungkinan jam 10 atau jam setengah 11. Habis itu kita akan persiapan sholat Jumat. Yang ibu-ibu gimana nanti Jumatan? Ibu-ibu yang belum pernah Jumatan silakan rasakan sensasi Jumatan di Madinah nanti ya. Karena ibu-ibu juga bisa ikut Jumatan ketika di Madinah nanti. Oke. Yang terakhir yang hari Sabtu tanggal 23 Agustus. Sabtu 23 Agustus insya Allah seperti biasa sholat subuh masih di Masjid Nabawi. Tapi nanti di siang hari kita akan melaksanakan perjalanan menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah untuk umroh yang pertama. Jadi kemungkinan nanti kondisional ya. Sholat subuh pasti masih di Madinah. Tapi untuk sholat zuhur kita belum tahu nanti. Kalau misalkan memungkinkan kita sholat zuhur masih di Masjid Nabawi. Setelah itu kita langsung lanjut ke kota Mekah. Ambil mikot dulu, setelah itu langsung ke Mekah. Insya Allah estimasi mungkin kita jalan jam 1 atau jam setengah 2, sesuai di sini juga ya. Nanti insya Allah kita sampai Mekah kemungkinan jam 8, jam 9-an. Ya, karena kita pakai bis ya. Jam 8, jam 9.
Insya Allah nanti prosesi tapi di sini nggak tertulis prosesi umrohnya ya. Nanti jam 8 jam 9 kita sampai hotel. Nanti Bapak Ibu sampai hotel akan dipersilahkan untuk istirahat dulu, ya, makan malam dulu, sholat maghrib dan isya dulu. Setelah sholat maghrib dan isya, makan malam dan menyelesaikan hajat masing-masing, baru kita akan kumpul di lobi dan jalan bareng untuk melaksanakan umroh yang pertama. Umroh pertama mungkin kita bisa mulai jam 10-an lah ya. Jam 10 kita mulai umroh pertama. Dan mungkin karena Sabtu ya, Sabtu kan weekendnya di Saudi itu hari Jumat dan Sabtu ya. Jadi Sabtu nanti mungkin kita akan agak rame di sana. Mungkin kita selesai sekitar jam setengah satu atau jam kisaran jam setengah satu sampai setengah dua lah. Nanti prosesi umrohnya, ya. Oke, lanjut. Di Ahad, di Ahad tanggal 24 Agustus, insya Allah free program. Bulak-balik masjid saja, masjid hotel, dan yang mau belanja-belanja silahkan. Nanti di sana juga, ya. Selanjutnya, hari Senin 25 Agustus, masih biasa, sholat 5 waktu di Masjid Masjidil Haram, dan di pagi harinya, tapi kita ada program city tour, ya. City tour sekitar kota Mekah, yaitu ada Jabal Thur, pertama pasti nanti, terus kita ke Padang Arafah, terus kita menyusuri lintasan haji nantinya, ya. Manifesting ya, siapa tahu nanti kita bisa haji juga ya. Setelah itu di terakhir di hari Senin itu sebelum kita pulang ke hotel, kita akan ambil mikot untuk umroh yang kedua. Umroh yang kedua ini sifatnya anjuran saja, tidak wajib. Yang mau silakan. Tapi kalau semisal dirasa udah terlalu capek atau gimana, jangan dipaksakan, ya. Umroh kedua ini juga nanti biasanya untuk beberapa orang ada yang mau membadalkan. Contoh membadalin orang tuanya yang sudah tidak ada, atau yang sudah uzur, yang sudah sakit, yang sampai tidak bisa untuk berangkat lagi ke tanah suci. Itu bisa nanti di umroh kedua ya. Kalau umroh pertama nanti untuk masing-masing dulu semuanya, ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang untuk yang kuat saja? Karena umroh kedua nanti akan dilaksanakan siang hari. Saya kemarin terakhir dari sana, saya baru berarti dua, 2-3 hari yang lalu kan masih umroh kedua di sana. Itu suhu di siang hari ketika itu jam 2 tuh 47 derajat. Ya, jadi makanya saya bilang yang kuat aja. Apalagi bapak-bapak kan nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai topi. Kalau umroh mah, karena ketika berihram nggak boleh ya. Kalau yang ibu-ibu oke, bisa pakai topi. Mungkin bapak-bapak bisa pakai payung. Tapi bapak-bapak kukuri dengan Ka'bah pakai payung asa kumaha gitu. Ya. Jadi yang ini makanya saya sarankan, yang mau hayu, yang enggak juga nggak apa-apa. Atau nanti semisal, aduh saya mah kayaknya nggak kuat Kang, kalau misalkan full umroh mah. Nggak apa-apa, nggak usah ikut umroh, tapi nanti mungkin mau ikut tawaf sunnah aja nggak masalah. Jadi yang lain umroh, yang nggak kuat silakan ikut tawaf sunnah aja. Jadi setelah tawaf bisa langsung kembali ke hotel atau bisa santai-santai di pelataran Masjidil Haram. Seperti itu, ya. Oke, next di besoknya. eh di besoknya Selasa 26 Agustus itu kita ada kunjungan ke Taif. Tapi sebelumnya, mulai dari akhir Juli kemarin, eee, akses ke Taif itu sempat ditutup. Karena kalau pernah lihat video atau dengar berita, ada salah satu wahana di Taif itu, dia yang kecelakaan, jatuh seperti itu. Bukan kereta gantungnya, bukan ya, beda beda sama yang kita naikin, intinya di salah satu tempat wisata di sana. Sampai akhirnya seluruh destinasi wisata di sana ditutup.
Sampai ada terakhir kemarin saya tanya sama teman saya, ada yang dia ke Taif, akhirnya di Taif mereka cuman keliling-keliling kota pakai bis aja. Habis itu pulang lagi ke Mekah, gitu. Nanti makanya untuk Taif kita kondisikan bagaimana ya. Nanti kalau misalkan tapi insya Allah kemungkinan kita berangkatkan semuanya ke Taif ya. Karena sudah masuk program ya. Insya Allah kita ke Taif. Nah, untuk Taif ini, insya Allah kita berangkat pagi, setengah 8, dan insya Allah kita pulang mungkin kita sore lah ya, sekitar maghriban kita pulang. Setelah itu, eh selesai dari Taif, kembali ke hotel, seperti biasa melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid lagi. Nah, untuk penerbangan kita tadi jam 19.40 ya. Nah, untuk di hari Rabu 27 Agustus ini, Rabu 27 Agustus, itu di agenda pertama ada melaksanakan tawaf wada ya. Tapi ini akan kondisional. Kenapa saya bilang kondisional? Karena tawaf wadanya mungkin kita akan lakukan Rabu setelah subuh atau kita lakukan di Selasa malam setelah sholat Isya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus check out jam 9 pagi. Kalau Bapak Ibu kita bebankan untuk tawaf wada jam 4, kayaknya agak berat. Kasihan juga. Kenapa? Kenapa? Soalnya jam 4 ke jam 9 otomatis istirahat kepotong ya. Tapi besoknya setelah itu kita harus perjalanan panjang lagi, perjalanan pulang ya. Jadi nanti ini kondisional kalau misalkan memungkinkan di sebelum subuh, kita akan laksanakan sebelum subuh. Kalau tidak memungkinkan mungkin kita akan laksanakan Selasa malam ya. Oke. Setelah itu jam 7 sarapan, check out hotel. Jam 9 kita akan check out hotel Mekah, ziarah kota Jeddah, keliling kota Jeddah aja. Nanti kita ada mungkin jam 9 kita ke Museum Amudi dulu. Setelah itu kita menuju ke Bandara Jeddah ya. Kita paling lambat 4 jam sebelum keberangkatan sudah harus sampai di Bandara Jeddah. Jadi kita penerbangan tadi 19.40 ya pulangnya ya. Jadi 15.40 kita harus sudah di Bandara Jeddah. Seperti itu. Insya Allah besok paginya jam 10 pagi, insya Allah sudah sampai di Indonesia lagi. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, ada pertanyaan untuk itinerary-nya? Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Ada? Sama boleh dilihat juga ini apa? Room list-nya ya. Ya, mangga silakan Bapak. Boleh. Waalaikumsalam. Nah, saya ulangi sekali lagi ya berarti ya. Untuk ke Raudhah itu sebenarnya kita ketika kita mesen visa itu sudah include sama kendaraan bis dan juga tasreh untuk masuk Raudhah. Seperti itu. Tapi kejadiannya dari Desember lalu itu kejadiannya banyak yang tidak keluar tasrehnya, terutama yang ibu-ibu. Nah, untuk yang tasreh Raudhah yang dari Muasasah ini itu nggak perlu daftar lagi. Yang perlu daftar lagi yang mana? Oh, yang untuk langkah preventif yang saya bilang, yang pakai aplikasi nusuk itu, ya. Itu untuk pencegahan aja. Naudzubillahnya si yang dari muasasah itu nggak keluar tasrehnya, minimal kita punya satu tiket buat masuk Raudhah. Kalau alhamdulillah nanti yang dari muasasah keluar terus udah punya nusuk, jadi bisa masuk 2 kali. Seperti itu, ya. Ya, mangga. Ada lagi? Boleh? Mangga Ibu. Ya, betul. Oke, laki-laki pakai kursi roda. Nanti kan
di sana ada Mutawif juga, nanti ada saya juga, nanti mungkin didorong sama saya atau sama Mutawif, seperti itu aja. Amannya seperti itu. Oke, ada lagi? Boleh? Mangga Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, iya, ya, iya, berarti dari rumah Selasa gitu. Oh, oke, ya, ya, belum saya jelaskan juga ya tadi untuk koper ya. Untuk koper bagasi, ini pengumpulan koper ya sudah di sini. Pengumpulan koper di kantor Wadah 2 hari sebelum, ya. 18 Agustus, Senin 18 Agustus 16.00 terakhir. Sesuai jam kantor aja, ya. Jadi kalau misalkan tanggal H-2, misalkan tanggal 18 Agustus, dari pagi sampai jam 4, itu waktu pengumpulan koper. Silakan dikumpulkan, ya. Yang koper besar saja ya. Karena koper kecil nanti dia bawa masing-masing nggak apa-apa. Karena apa? Karena nanti takutnya eh, ada yang kurang-kurang segala macam, ada yang ketinggalan. Nanti kalau koper besar sama koper kecilnya sudah dikumpulkan, kan agak bingung ya. Nanti dimasukin kemana? Makanya untuk yang H-2, koper besarnya saja dikumpulkan. Seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Mangga. Untuk gimana? Oh, oke. Untuk koper besar nanti akan dikasih eh kartu nama masing-masing untuk yang koper besar ya. Yang koper besar nanti per orang nanti dikasih, nanti kan kita dikasih kokar itu ya. Nah, dengan ini yang sama dikasih di koper juga. Seperti itu. Aman insya Allah kalau koper besar. Ada lagi? Oke. Mangga Ibu. Gimana Ibu? Oh, nggak masalah kalau sikat gigi sama odol. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kadang-kadang itu buat di pesawat juga ya. Soalnya kan kadang-kadang kan di pesawat kita hampir 10 jam ya. Kadang-kadang kan eh ya, mangga silakan Bapak. Waalaikumsalam. Oh, untuk paspor nanti kita kasih sebelum terbang di bandara nanti. Di bandara. Nanti di bandara. Dikumpulkan maksudnya. Atau dipegang lagi. Udah udah dikumpulkan kan paspornya? Ah, nanti dikasih lagi nanti di bandara. Karena prosesi check-in nanti kita akan dibantu sama tim handling ya. Jadi nanti kita akan check-in bareng-bareng. Enggak di sini. Ya di sana nanti di bandara. Oke, ada lagi? Sama diperhatikan room list-nya ya. Di ini dilihat lagi. Takutnya ada yang kurang sesuai. Nanti boleh dilaporkan ke pihak kantor juga untuk room list. Sepatu, sepatu mah saran saya paling cuma buat berangkat dan pulang. Paling sama ke Taif lah nanti ya. Kalau untuk di sananya kan lebih enaknya pakai sendal. Ya, karena kan ke masjid ya. Sama nanti dari travel udah dikasih tas sendal kan? Tas sendal udah dapat masing-masing ya. Nah, itu dibawa juga nanti. Karena beda sama di sini ya. Kalau di sini Bapak Ibu naruh sendal depan masjid, oke. Di sana naruh sendal depan masjid, masalahnya kita belum tentu keluar dari pintu yang sama. Kalau di sana, seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut dulu aja ya. Nanti seiring berjalannya waktu kita lanjutin lagi. Oke, ini sedikit info. Insya Allah yang tadi sudah dijelaskan juga pengumpulan koper di kantor, di gudang ya, nanti itu tanggal 18 Agustus, intinya tanggal 18 Agustus di hari itu terakhir jam 4 sore.
ya. Kenapa nggak dikumpulin jauh-jauh hari? Karena takutnya tercampur sama keberangkatan grup yang lain. Karena di hari yang sama juga ada keberangkatan juga, umroh juga bareng di Raudah, tapi beda maskapai. Nah, nanti ribetnya kalau misalkan ke bawah sama grup lain, nah agak repot itu nanti agak PR nantinya ya. Kedua juga keberangkatan Rabu tanggal 20 Agustus ya. Untuk yang langsung di Jakarta, nah ini ya, 4.30 sudah ada di Terminal 2 keberangkatan Umroh Gate 2F. Dan untuk yang berangkat dari kantor, kumpul jam 12 malam ya, kumpul jam 12 malam. Alangkah baiknya nanti kalau bisa jam 12 malam itu sudah semuanya di sini ya, bukan jam 12 malam baru jalan dari rumah ya. Soalnya kita mengusahakan sebisa mungkin mending kita nunggu di bandara daripada kita deg-degan di jalan, seperti itu ya. Oke, maskapainya kita akan pakai Garuda pulang pergi. Untuk seragam sudah dapat batiknya masing-masing. Nah, untuk seragam penggunaannya kapan aja? Pertama, ketika berangkat ya, ketika berangkat dan kedua ketika pulang. Itu aja. Untuk city tour dan lain-lain segala macam silakan pakai ini masing-masing dengan catatan tetap pakai kokard dan syalnya masing-masing. Kalau batik mah udah sampai Madinah nanti udah sampai Jeddah, silakan dimuseumkan dulu aja. Nanti pakai lagi batiknya ketika pulang. Oke. Hotel Madinah DR El Aiman sama Hotel Mekahnya Royal Majestic. Tour leader ada saya sendiri ya, insya Allah. Dan nanti Motovave-nya ada Kang Yandi di sana yang sudah menunggu kita ya. Next, boleh. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan juga. Untuk bagasi ya. Tadi belum saya singgung bagasi. Bagasi keberangkatan dan kepulangan sama-sama 25 kilo. Jadi siasatnya seperti ini. Jangan 25 kilo dipenuhin bagasinya udah pas berangkat. Kenapa? Kalau 25 kilo dari berangkat udah 25 kilo, pulangnya nggak bisa bawa oleh-oleh. Seperti itu ya. Oke. Untuk uang, untuk uang ya. Insya Allah yang akan kita gunakan di Saudi nanti uangnya real ya. Tapi untuk di Saudi nanti itu boleh ditukar di sini, nanti di depan juga ada penukaran uang tuh ya. Ada penukaran uang di Saudi boleh ditukarkan eh, uang realnya dan juga ada beberapa toko di sana, nggak semuanya tapi ya. Ada beberapa toko yang dia masih terima rupiah kalau di Saudi. Sama juga mungkin kalau misalkan yang agak nggak mau ribet bawa uang cash banyak-banyak, bisa juga tarik tunai di sana. Bisa ngambil ATM, ngambil uang di ATM sana. Dengan catatan kartu ATM-nya sudah ada logo Visa atau Mastercard ya. Untuk yang belum ada nggak bisa. Nah, itu juga kadang-kadang yang udah ada Visa dan Mastercard-nya harus dipastikan lagi karena kalau saya pribadi saya pakai BNI. Kalau saya pakai BNI itu saya ketika saya mau menggunakan di luar negeri itu harus konfirmasi ke bank dulu untuk pemakaian di luar negeri. Untuk bank-bank yang lain saya kurang tahu. Kalau BCA tahu saya bisa langsung. Untuk yang saya tahu BCA dan BNI aja. Untuk yang lain coba di cross check ulang lagi siapa tahu mau dipakai untuk ini ya, untuk transaksi di sana. Oke. Landingnya di Madinah emang udah. Oh, ini udah. Tapi sih Mbak, ini Jeddah. Salah kayaknya. Madinah. Tadi dikasih tiket. Oh, udah. Akid. Heeh. Yakin ya? Iya. Tadi Pak Yari yang bilang, Sama bener kan ada Taif kan? iya mas landing Madinah. Iya ini lagi itu. Iya Madinah ya. Ini QA 20. Oke. Ini ya. Oke. Ada sedikit ini ya, sedikit kalau buat saya kabar baik ya. Nggak tahu kalau buat ibu-ibu seperti apa.
Kalau buat saya kabar baik, insya Allah untuk keberangkatan yang tanggal 20 Agustus, yang, eee, keberangkatan kita yang pakai Garuda, insya Allah landing-nya bukan di Jeddah ternyata, landing-nya di Madinah, ya. Kenapa saya bilang kabar baik? Jadi setelah landing di Madinah, kita nggak perlu repot-repot naik bis 5 sampai 6 jam, ya. Kita dari bandara ke hotel cuman butuh setengah jam aja, ya. Tadi sudah dikonfirmasi ya, saya punten saya salah ya, karena di sini tulisannya Jeddah, ya. Tapi kalau pulangnya kita akan terbang dari Jeddah, ya. Agak tenang ya. Jadi insya Allah mungkin kita sebelum maghrib sudah bisa sholat maghrib di Masjid Nabawi. Seperti itu ya. Ada ralat sedikit ya, punten ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk kuota roaming ya, kuota roaming silakan ya. Ini alangkah baiknya kadang-kadang ada yang suka nanya, "Kang, saya mau pakai kartu di sana aja, kartu lokalnya Saudi." Bisa aja. Tapi pertama prosesnya ribet dan kedua harganya lebih mahal ya. Kadang-kadang kartu dan paket kuota 5 giga untuk 1 bulan, itu di sana bisa sampai 800.000 ya. Makanya saran saya mending pakai roaming dari Indonesia aja. Kalau misalkan Bapak Ibu tanya, rekomendasinya apa Kang? Kalau saya pribadi, saya pakai Tri. Saya pakai Tri, itu saya biasa pakai paket yang 7 giga, 12 hari, itu 250.000. Kalau yang lain bisa dicek di aplikasinya masing-masing. Kalau yang Telkomsel bisa dicek di My Telkomsel, kalau yang Indosat bisa cek di Uridu, yang XL juga bisa dicek di aplikasinya. Silakan nanti dicari aja beli kuota, terus cari roaming. Ya, kalau biasanya ada dia pilihan yang Saudi aja. Seperti itu ya. Nah, untuk suhu, nah ini kan suhu perkiraan ya. Untuk di Madinah dan Mekah kira-kira 30 sampai 40 ya. Itu perkiraan. Tapi kalau lagi panas-panasnya, seperti yang saya sampaikan tadi, di Mekah bisa sampai 47 ya. Jadi saran saya silakan dibawa sunscreen-nya pertama. Yang bapak-bapak bawa topi nggak apa-apa, untuk city tour dan lain-lain ya. Ibu-ibu boleh bawa payung, boleh bawa topi juga. Pokoknya perlengkapan untuk musim panas dibawa lah. Kacamata juga boleh dibawa, kacamata hitam ya, itu dibawa. Saya sangat-sangat menyarankan sekali karena panasnya luar biasa ya. Insya Allah kalau pakai sendal yang nggak ketutup semuanya, insya Allah kaki belang, jaminan itu. Oke, next. Oke, untuk colokan, untuk di Indonesia kan kita pada umumnya colokan yang dua ya, yang dua yang bulat ya. Kalau di Saudi, rata-rata colokan mereka yang tiga. Makanya saran saya, boleh, pertama boleh juga bawa ini, bawa colokan sambung yang terminal ya. Boleh buat itu kan, room list-nya sudah dibagi ya. Nanti boleh misalkan nanti yang kamarnya berempat boleh, "Saya buat terminal ya nanti," gitu. Nanti soalnya di sana kalau misalkan yang bawa 2 kayak gitu doang, tanpa ada yang tiganya itu nggak akan bisa dipakai. Sebenarnya bisa, tapi sulit. Nanti kadang-kadang malah si kepalanya itu malah si copot, malah potong gitu ya. Saran saya makanya dibawa yang adaptor yang 3 itu, dibawa ya. Oke, next. Oke, yang tadi ini sudah dijelaskan yang tadi ya. Nggak apa-apa kita jelaskan ulang aja ya. Pertama, keperluan pertama yang perlu dibawa koper, tas koper dan tas kabin ya. Koper yang akan dimasukin bagasi, kabin yang akan dibawa naik ke pesawat ya. Selanjutnya mukena, ihram, sajadah dan peci. Mukena dan ihram dikasih ya, sudah ya. Udah. Oke. Sajadah boleh dibawa, peci juga bawa-bawa boleh dibawa ya untuk sholat 5 waktu aja. Itu bukan untuk umroh ya. Sama masker dan obat-obatan.
Ini saran saya ya, saya alhamdulillah ini masih kabawa sakitna nih yang dari kemarin, yang dari semalam. Saran saya nanti di sana yang bikin sakit itu apa? Kadang-kadang kita, eee, di luar panas kan, terus di kamar teh pengennya dingin, betul nggak? Nyalain AC, di kamar dingin, terus tiba-tiba keluar lagi, keluar panas. Nah, perubahan suhu itu yang kadang-kadang bikin nggak enak badan. Sama nanti ketika di hotel juga, waktu makan itu, nanti akan ada minuman dingin juga ya. Contoh, kayak model-model apa ya, model-model Just Juice gitulah di sana teh nanti. Itu saran saya jangan terlalu sering minuman manis yang berwarna dan dingin. Itu bener-bener ini sih buat saya ya. Dah, lanjut lagi ya. Masker dan obat-obatan. Untuk Bapak Ibu yang semisal punya s sakit yang spesifik ya, contoh kayak let's say saya bilang hepatitis gitu ya misalkan, atau apalah ya, itu mohon dibawa obat-obatannya ya. Tapi kalau untuk obat-obatan secara umum kayak parasetamol, terus apalagi, obat-obat pusing gitu-gitu mah, insya Allah dibawakan nanti dari kantor, ya. Tapi dibawakannya juga nggak banyak juga, kalau misalkan satu grup minta parasetamol ya nggak ada juga gitu loh. Tapi insya Allah semoga kita sehat-sehat semua lah ya di sana ya. Terus makanan cemilan, makanan cemilan ini boleh dibawa untuk kapan? Nanti ketika di bandara, nanti kan kita ngusahain semoga bisa sampai bandara cepet. Nah, nanti sampai kalau sudah sampai bandara, kalau kita masih punya waktu, nanti sholat subuh dan lain-lain, setelah itu yang mau jajan-jajan silakan. Termasuk siapa tahu yang nggak bisa berhenti ngunyah ya, di pesawat nanti kan kita agak lama nih, boleh silakan bawa bekal ya, karena lumayan lama nanti di pesawat. Pakaian harian dan pakaian tidur juga dipersiapkan, handphone dan charger, uang Saudi, rial, dan rupiah, habis itu gunting kecil dan gunting kuku. Nanti setelah ini kita akan jelaskan untuk penyimpanannya di mana aja ya, supaya tidak keliru nantinya. Sepatu, sendal, dan sendal jepit. Saran saya yang paling penting nanti kalau karena kita hanya di Saudi aja, sendal dibawa yang senyaman mungkin ya. Karena kita pulang pergi ke masjid pakai sendal aja. Kalau pakai sepatu malah ribet nantinya di sana. Oke. Terus kacamata, eee, ada juga power bank bagi yang butuh aja. Sistemnya tersier ini. Perlengkapan mandi, perlengkapan mandi mungkin kayak contoh sabun, sampo itu ada di hotel. Tapi kadang-kadang nggak semuanya cocok sama sabun, sampo yang ada di hotel ya. Jadi boleh dibawa masing-masing aja. Selanjutnya ada bantal leher ini sifatnya tadi sama Ustadz Lutfi juga udah dibilang ya, yang mau saja, yang perlu saja. Sama tas lempang dan tas paspor. Tas lempang sama tas paspor sama aja ya, yang intinya tempat kita bisa naruh paspor gampang, nggak perlu ribet gitu. Oke. Next. Ini cara berjip yang mulia, ini kembali ke masing-masing lagi aja ya. Oke, ini untuk perbedaan penyimpanan koper bagasi dan koper kabin, ya. Koper bagasi itu yang akan masuk bagasi yang besar ya, yang akan masuk bagasi. Koper kabin itu yang kecil, yang nanti akan kita bawa ke atas, ya. Pertama, untuk koper besar yang masuk bagasi, itu jangan sampai ada power bank atau semua yang berkaitan dengan baterai. Power bank, laptop, HP, apalagi. Contoh termasuk kayak bapak-bapak misalkan cukuran jenggot yang ada baterainya, ibu-ibu yang bawa kipas yang ada baterainya, itu nggak bisa dimasukin ke koper bagasi, ya. Sama jangan ada uang cash, ya. Jangan ada uang cash. Oke, itu untuk koper besar. Jadi yang ditaruh apa aja? Nih yang ada di sini. Kalau nanti 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 saya jelasin lagi aja. Nah, untuk yang koper kabin, koper yang dibawa ke atas,
Itu pertama jangan ada benda tajam. Nah, tadi kan saya disampaikan sebelumnya bahwa gunting kuku dan gunting ya. Nah, itu ditaruhnya di koper bagasi, jangan di koper kabin. Kalau di koper kabin, nanti diambil, kena juga. Pertama, jangan ada benda tajam. Yang kedua, jangan ada cairan lebih dari 100 mili. Ya. Jadi contoh, misalkan yang biasa jadi pertanyaan, yang ibu-ibu ya biasanya, yang bawa skincare dan lain-lain, itu ditaruh di koper bagasi. Jangan taruh koper kabin. Ya. Ada kayak termasuk juga contoh sabun, sampo itu jangan taruh di koper kabin, taruh di koper bagasi. Ya walaupun kadang-kadang kecuali sabun-sabun yang kecil ya, yang nggak sampai 100 mili itu boleh. Intinya kalau lebih dari 100 mili nggak boleh, ya. Batas paling besar 100 mili. Termasuk nanti ketika kita sudah selesai check-in dan kita menuju imigrasi dan ruang tunggu, itu air minum sudah tidak boleh dibawa lagi, ya. Karena yang 100 mili tadi yang sudah saya sampaikan ya. Oke. Ini jadi yang koper besar, contoh kita taruh ihrom, baju, sendal, obat-obatan yang nggak terlalu urgent ya. Kalau urgent yang perlu dimakan ketika di pesawat, dibawa aja ke atas. Terus alat mandi ini, ada sendal, ada makanan cemilan, gunting kuku, terus ada cairan juga ini ya. Itu untuk di koper besar, alokasinya seperti itu. Kalau yang di koper kecil apa aja? Dompet, ada HP, ada casan, ada masker, paspor, terus ada juga uang, powerbank dan lain-lain seperti itu, ya. Itu untuk alokasi barang-barangnya ya. Oke, ini, untuk di pesawat nanti, ya. Untuk di pesawat nanti insyaallah nggak terlalu seribet itulah ya, intinya nanti kita akan dapat seat-nya masing-masing. Nah, nanti setelah kebagian seat-nya silakan duduk sesuai nomornya dulu. Nanti kalau misalkan kan kita nanti check-in bareng-bareng, tapi kadang-kadang ada kejadian juga suami istri kadang-kadang nih, suami di mana, istrinya di mana, kadang-kadang ada seperti itu. Nanti itu biar di situ dulu aja. Nanti insya Allah kita akan ngusahain kita duduknya satu bubble gitu. Supaya nanti kalaupun misalkan, kepisah, nanti tukerannya sama grup kita lagi. Nanti persetujuan masing-masing aja, seperti itu ya. Tapi kita usahakan dari awal kalau bisa bareng-bareng, seperti itu. Oke, eee, lanjut. Sama nanti ya, saran saya juga bawa untuk di pesawat, bawa botol kecil ya. Siapa tahu nanti ketika di pesawat mau ada punten, BAB ya, di sana nanti di WC di pesawat itu nggak ada semprotan. Jadi siasatnya gimana, bawa botol kecil, nanti di situ ada wastafelnya. Nah, ngambil dari situ. Kadang-kadang kalau yang nggak biasa kadang-kadang sok bingung, karena rata-rata mereka kan pakai tisu ya, kalau orang luar mah ya. Kita tidak biasa kan, makanya saran saya bawa botol kecil. Oke, next. Makanan dan minuman di pesawat kira-kira seperti ini ya. Lanjut lagi. Nah, nanti untuk prosesi keberangkatan dan kedatangan, nih yang belum saya sampaikan juga. Insya Allah untuk koper dan lain-lain segala macam akan diurus sama saya dan tim handling nanti. Jadi nanti ketika di bandara Indonesia ada tim handling, di Saudi sana juga ada tim handling. Jadi sistematisnya seperti apa? Nanti ketika berangkat, bapak ibu kan koper masih berangkat bareng sama kita ya di bis ya. Koper masih di bis bareng. Nanti ketika sampai bandara, bapak ibu turun, silakan amankan koper kabinnya masing-masing. Koper besarnya tinggalin aja, biar tim handling yang urus. Seperti itu. Sama halnya ketika sampai mendarat di Saudi juga. Ketika mendarat di Saudi, ya,
Nanti kita akan keluar, terus habis itu kita menuju imigrasi. Setelah imigrasi kan biasanya ambil bagasi ya. Nah, untuk grup ini, setelah imigrasi, kumpul dulu di tempat bagasi, nggak usah ambil koper, nanti Bapak Ibu akan saya persilahkan keluar duluan. Untuk koper akan saya urus bersama tim handling. Nanti Bapak Ibu tinggal tunggu di bis aja. Seperti itu. Sama halnya juga ketika nanti sampai di hotel. Sampai di hotel, yang nanti koper besarnya, kalau sebenarnya koper kecil juga bisa kalau sudah di hotel ya. Di hotel nanti koper kecil dan koper besar nggak usah di nggak usah diganggu gugat ya. Kecuali ada barang yang urgent, boleh silakan diambil duluan. Karena nanti ketika sampai hotel, Bapak Ibu langsung turun aja, langsung ke lobi, kita langsung bagikan kunci kamar, langsung ke kamar masing-masing. Untuk kopernya nanti akan diantar ke depan kamar masing-masing. Seperti itu. Nanti sama halnya ketika kita dari Madinah ke Mekah nih, check out. Nanti kita akan kasih batas jam jam biasanya sebelum jam 8 pagi, koper sudah taruh depan kamar. Nanti akan diambil sama bellboy, akan dikumpulkan, seperti itu. Intinya untuk permasalahan koper di sana nanti insya Allah sudah ada yang urus, nggak usah terlalu panik dan khawatir ya, seperti itu. Oke, next. Nah, oke, ini tadi hotel Madinah ya. Cerminannya seperti ini. Kalau pengen lihat fotonya lebih banyak lagi, bisa lihat di Google Maps. Oke, insya Allah nih hotelnya juga enak kok, tidak terlalu jauh dari masjid juga ya. Nah, posisinya di mana? Ini Masjid Nabawi ya. Ini Masjid Nabawi. Posisi hotel kita yang mana? Ada yang bisa nebak? Ada nggak? Nah, ini yang kotak merah ini ya, yang kotak merah ini. Jadi nanti kemungkinan patokannya, semisal nanti biasanya kan, eee, perempuan sama laki-laki sholatnya kan beda ya tempat sholatnya. Nanti semisal yang keluarga atau yang suami istri, setelah sholat mau janjian, biasanya patokannya itu di pintu 326 atau 327. Di gerbang 326 atau 327. Ya, nanti kita jelaskan lagi, insya Allah. Oke. Nah, ini untuk Hotel Mekah. Nama hotelnya Royal Majestic. Royal Majestic, ya. Insya Allah kita keluar hotel dikit, jalan dikit sudah kelihatan pelataran Masjidil Haram ya. Pelataran Masjidil Haram ya, bukan pelataran Ka'bah ya. Oke. Kalau mau lihat lebih ininya lagi, bisa lihat di Google Maps juga. Oke. Nggak ada ininya ya, proyektorinya ya. Oke. Nanti untuk jadwal makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau kita nggak ada keluar, selain selain mungkin selain di Taif ya, makan siang nanti kalau ketika kita ke Taif, makan siang kita akan makan di luar. Kalau selain itu, makan pagi, makan siang, makan malam akan kita laksanakan di hotel semuanya. Biasanya makan makan pagi setelah sholat subuh, biasanya. Makan siang kadang-kadang sebelum zuhur juga sudah buka. Makan malam sebelum biasanya maghrib sudah buka, ya. Tapi dia batas waktunya biasanya sampai isya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih yang perlu diingat dan tidak diingat ya. Nah, ini yang perlu dihindari ya, perlu dihindari aja. Kadang-kadang apa, ini sih yang agak susah dihindari ini nih, gibah tah, ngerumpi tah. Itu agak susah dihindari ya kadang-kadang ya. Sama berkata negatif walaupun bercanda, ya itu udah insya Allah lah Bapak Ibu sudah lebih inilah ya. Oke, pintu masuk Masjid Nabawi. Nanti tadi yang saya sampaikan tadi, untuk patokan hotel kita terdekat itu pintu 326 atau 327 gerbang, sorry. Gerbang 326 atau 327. Nah, sendal dibawa masuk masjid, jangan taruh di luar. Tadi yang saya sampaikan tadi,
sudah dibagikan sendalnya masing-masing, jangan lupa dibawa, ya. Terus juga banyak pintu masuk dan semua pintu modelnya sama. Ini betul sekali. Jadi nanti pintu itu pakai patokan nomor, seperti yang saya bilang tadi, patokannya nomor. Ingat arah dari hotel dan masjid ke masjid dan sebaliknya. Nanti insya Allah kita juga akan, mungkin sholat nanti mungkin kita sholat maghrib ya pertama ya, di sana ya. Mungkin sholat maghrib pertama nanti kita mungkin jalan bareng lah ya, jalan bareng ke masjid supaya nanti tahu patokannya apa, lewat mana, seperti itu. Nah, janjian bertemu sesaat, patokan nomor pagar masjid. Ya, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Next. Oke, ini sebenarnya agak kurang jelas, nanti lebih enaknya lagi, lebih jelas lagi nanti kita sampaikan ketika di sana aja. Karena tergantung nanti kita masuk lewat mana, pintu masuk sholat untuk perempuan tuh nggak banyak, hanya ada beberapa aja. Nanti kita carikan yang terdekat itu ya, seperti itu ya. Nah, untuk keadaan Masjidil Haram, ya, sama, ya. Sendal dibawa masuk masjid juga, banyak pintu masuk dan modelnya sama juga. Ingat arah dari hotel ke masjid dan sebaliknya. Sama, kalau patokannya Masjidil Haram untuk ke hotel biasanya kita pakai patokannya WC. WC yang ada nomornya. Kalau nggak salah hotel kita teh, patokannya WC 3. WC 3 lurus aja, seperti itu aja. Oke, next. Nah, kalau kehilangan arah di dalam Masjidil Haram, paling simpel ikutin ke arah Zamzam Tower ini, ya, menara jam ini. Nanti paling simpelnya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk penanggulangan kalau sakit. Kalau misalkan sakit yang ringan, batuk pilek, sakit kepala dan lain-lain, itu silakan obatnya masing-masing. Kalau misalkan mau bawa madu untuk jaga-jaga gitu ya, untuk konsumsi tiap pagi dan lain, silakan lebih bagus. Juga mau tanya sebelumnya ada yang pakai kursi roda? Satu? Ada lagi? Nggak ada ya? Insya Allah sehat semua ya. Oke. Nah, etika sebuah grup ini kita nanti ini aja. Ini hal yang sebenarnya nggak perlu terlalu di ini kan. Intinya, insya Allah nanti dari tanggal 20 sampai 28, saya akan menemani dan mengawal Bapak Ibu semua ke sana ya. Nanti juga saya juga minta tolong kerjasamanya juga ya. Supaya ini terutama untuk ketepatan waktu ya. Apalagi yang saya rada tekankan ketepatan waktu itu ketika masuk raudhah. Ketika masuk raudhah itu jamnya tuh udah saklek, jam sakitu. Telat dikit hangus. Jadi nanti saya akan sampaikan dari sekarang dan mungkin nanti akan saya sampaikan lagi, untuk masuk raudhah saya akan tega-tegaan aja. Saya bilang kumpul jam segini, paling toleransi 5 sampai 10 menit. Kalau ada yang belum datang, saya tinggal. Kenapa? Kalau misalkan satu orang nggak datang, satu orang atau dua orang aja nggak datang, saya tinggal. Kenapa seperti itu? Saya lebih baik disinisin sama satu orang atau dua orang daripada sama semua orang. Saya mending ngorbanin satu atau dua orang nggak masuk rodoh daripada semuanya saya korbanin nggak masuk rodoh buat nungguin satu atau dua orang. Untuk rodoh karena waktunya sangat strict ya, nggak ada toleransi lah masalah masuk rodoh mah. Pokoknya seperti itu ya. Oke, seperti itu aja. Ada pertanyaan sebelum selesai? Mangga silakan Ibu. Iya, kalau saran saya yang besar aja. Takutnya kalau misalkan masih ada barang yang ketinggalan, kalau koper kecilnya udah dikumpulin juga, daripada nenteng-nenteng nanti ke pas hari H ke kantor, mending nanti aja koper kecilnya ditaruh masing-masing dulu aja. Ada lagi? Boleh silakan. Ya, oh, untuk real, kalau misalkan kayak contoh di supermarket dan lain-lain ada beberapa tempat belanja, bisa pakai kartu, ada beberapa yang bisa pakai hanya bisa pakai cash aja.
Ada yang bisa beberapa pakai rupiah juga bisa, seperti itu. Jadi ditukar nggak apa-apa kalau mau persediaan uang realnya, siapin aja, nggak masalah. Secukupnya tapi, gitu aja. Kalau semisal emang nggak niat pakai kartu, ya udah berarti persiapkan uang real yang dibutuhkan kira-kira berapa, seperti itu. Ada lagi? Mangga silakan, Pak. Iya, bisa titip mobil, mau nitip mobil ya, di kantor? Bisa bisa, aman. Nanti nanti ada staf kantor juga yang standby, nanti titipin di kantor aja, nanti pas pulang tinggal diambil aja. Oke, ada lagi? Boleh? Oh, oke. Koper koper besar ya, terutama koper besar, itu dikumpulkan H-2 keberangkatan, yaitu tanggal 18 ya. Tanggal 18, kapan terakhir tanggal 18-nya? Jam 4, jam kantor pokoknya. Sebelum jam 4 lebih baik gitu ya. Gimana? Iya, betul. Ya, paling telat itu. Ya. Tapi kalau misalkan misalkan urgent semisal kerja di Jakarta baru dapat cutinya hari Selasa, berarti kan Senin belum bisa ngumpulin tuh. Nggak masalah, tinggal konfirmasi aja ke kita, ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Boleh, aman. Iya, di kantor. Siap, boleh. Ada lagi? Gimana? Iya, yang besar ya? Iya, yang besar dulu aja. Yang kecilnya bisa nanti aja, pas hari H di bawah. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau gitu kayaknya kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, begini aja, mungkin masih belum kepikiran mau nanya apa, tapi insya Allah saya sudah ada di grup juga ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang mendadak, kalau misalkan pertanyaannya umum bisa langsung tanyakan di grup. Kalau pertanyaan yang lebih ke personal, boleh tanyakan ke saya langsung juga, ya. Nomor saya ada di grup ya. Dan insya Allah kemarin juga pas di ini sudah di-tag sama Pak Riyadi juga ya. Oke, mungkin itu aja. Eh, mohon maaf tadi ya sebelumnya ya, saya agak terlambat karena saya salah lihat jadwal ternyata. Saya kira saya yang sesi kedua, ternyata saya yang pagi. Oke, eee, sebelum kita tutup acaranya, mari kita berdoa supaya kita diberikan kesehatan, kelancaran sampai dari awal keberangkatan sampai seterusnya, diberikan kemudahan, diberikan, eee, kelancaran dalam segala sesuatunya ya, dan juga supaya umroh kita dijadikan umroh yang mabrurah ya. Oke. Sebelum kita bubar, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wa dinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.